Sebuah kisah yang dialami oleh Bli Putu, nama samaran. Cerita bermula ketika Bli Putu mengatakan bahwa ibundanya sakit secara misterius. Ibu aku sakit mendadak, tiba-tiba. Sakit yang gak jelas datangnya dari mana. Bawa ke dokter, hasilnya nihil, cuma dikasih obat penghilang rasa sakit. Ia dan keluarga lalu memutuskan untuk berobat alternatif dan mencurigai sakit ibunya bukan karena alasan medis, melainkan hal lain yang mistis. Adalah jeruk petapakan, sosok tabib Bali dengan kekuatan supranatural yang kemudian membantu Bli Putu dan keluarga dalam melawan dugaan suki atau santet khas Bali. Singkat cerita, diketahui bahwa ibunda Bli Putu mendapat sukik dari seorang yang iri dengannya. Jeruk petapakan bilang obatnya hanya satu, sebuah ritual penebusan yang kemudian menggiring Bli Putu dan keluarga mengalami pengalaman supranatural yang sangat mengerikan. Keluarga Bli Putu diminta menyediakan sarana dan prasarana berupa sesajen yang akan dilibatkan dalam ritual untuk kemudian dilarung ke sebuah pantai saat tengah malam. Semua ritual itu pun harus selesai, tidak boleh lebih dari 3 deburan ombak, kata jeruk petapakan. Memasuki upacara ritual penebusan yang telah ditentukan, Bli Putu beserta ayah dan kakaknya memutuskan untuk membawa motor berboncengan menuju pantai pagi-pagi buta. Ketiganya melakukan ritual penebusan dengan perasaan serba takut dan tak karuan. Singkat saja, mereka sudah sampai di hutan dekat pantai. Sekarang jarak ke pantai cuma 200 meter. Bapak dan kakaknya muter motor terus parkir di pinggir. Kunci motor ditinggal di motor, kata Bli Putu. Ketika melakukan ritual, nyaris gangguan makhluk halus muncul dari kiri dan kanan. Tapi cerita klimaks muncul ketika ritual selesai dijalankan. Bli Putu mengaku ia lupa dengan ucapan jeruk petapakan yang memintanya untuk langsung berlari sesaat setelah selesai melakukan ritual penebusan dan tidak melihat ke arah kiri maupun kanan. Saat mengendarai motor, jelas pandanganku ke depan. Tiba-tiba aku merasa kayak ada aura gelap di belakang. Aku menoleh ke kanan. Aku melihat manusia tinggi besar di dalam hutan, lari, matanya merah, kata Bli Putu. Bukan hanya sosok manusia tinggi besar bermata merah, Bli Putu juga mengaku sempat melihat kumpulan anak berkulit gelap yang garis senyumnya sampai telinga. Ia juga melihat sosok tinggi besar berambut sampai kaki. Tak sampai situ, ia juga sempat melihat sosok celuluk di bawah pohon beringin besar. Celuluk adalah wujud sakral menakutkan dari Bali. Tepat di bawah pohon, aku lihat sosok kayak celuluk, persis. Matanya bolong, kulitnya warna merah muda dengan bulu-bulu yang jarang. Perutnya besar, ujung jarinya hitam, dan kukunya panjang sekali. Giginya bisa dibilang pokoknya mirip topeng. Dan aku dengar suaranya, lanjut utas Bli Putu. Untung saja Bli Putu, ayah dan kakaknya selamat sampai di rumah jeruk petapakan tanpa kurang satu apapun. Ritual penebusan dianggap sukses. Kini satu pertanyaan Bli Putu, mengapa ia harus mengalami hal-hal menakutkan sesaat setelah ritual? Usut punya usut, ia dan keluarganya dianggap akan membuang sesuatu yang sangat buruk yang bahkan tidak diterima di dua dunia. Barang yang kamu buang barusan adalah barang yang tidak bisa diterima di dua dunia. Nah, kamu buangnya di pantai, di mana pantai itu pasti ada penunggunya. Apalagi pantai itu, nama pantai tidak bisa
disebutkan dalam cerita ini. Dan kenapa harus berlari? Agar penunggunya itu tidak mengambil barang itu lalu dilempar ke kamu lagi dan kamu bisa sakit, kata juru petapakan. Kini 3 tahun setelah kejadian tersebut, Beli Putu mengaku semuanya baik-baik saja.